Jadi nanti kita selesai sampai jam 10. Jadi nanti kalau mati dimasuk lagi, ya. Kalau zoomnya mati masuk lagi karena 40 menit mati, ya. Dan akan masuk lagi. Di sini, ya, peraturannya sama seperti saya ngajar kemarin kamu, ya. Jadi jangan sampai, saya masuk terus kok apa namanya ini saya kok nilai saya kok ini nggak keluar. Ya, jadi saya lebih cenderung saya absen, ya. Karena nek di screenshot ditinggal, masuk screenshot nanti tinggal ke kemana-mana. Ya. Ya, ada yang ditanyakan sebelum perkuliahannya dimulai? Tidak ada. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini adalah pokok bahasan yang kita bahas, ya. Kelihatan deh. Iya Bu, kelihatan Bu. Ini adalah pokok bahasan yang akan kita pelajari, ya. Ada definisi kesehatan masyarakat, sejarah, periode perkembangan kesehatan masyarakat, perkembangan kesehatan, ruang lingkup faktor yang pengaruhi derajat kesehatan secara. Yang pertama tentang pengertian dari kesehatan masyarakat, ya. Jadi kesehatan masyarakat itu diartikan upaya untuk mengatasi masalah sanitasi yang mengganggu kesehatan, ya. Kesehatan siapa? Ya, kesehatan manusia, ya. Kesehatan masyarakat itu sanitasi, nanti ya, sanitasi ya. Jadi sanitasi itu kesehatan masyarakat. Jadi bagaimana sih kita bisa mengatasi masalah sanitasi, masalah kesehatan masyarakat yang bisa mengganggu kesehatan? Contohnya, salah satunya paling mudah, contohnya Anda personal hygiene, ya. Kalau Anda tidak bisa baju, nggak jadi celana dalam, nah ini akan mempengaruhi kesehatan kita sendiri. Dan nanti kesehatan masyarakat, sanitasi lingkungan berupa apa? Salah satunya pembuangan sampah, ya, seperti itu. Terus apa namanya, saluran air, nah itu yang dimaksud dengan kesehatan masyarakat. Sedangkan menurut tahun 1920 itu dia mengartikan bahwa kesehatan masyarakat itu diartikan suatu seni. Bagaimana sih kita bisa mencegah suatu penyakit ini, ya? Misalkan kalau di lingkungannya harus bersih, terus airnya tidak tercemar, nah itu, ya. Kalau sehat, kalau kita bisa mencegah penyakit, maka tentunya akan memperpanjang hidup. Kenapa bisa perpanjang hidup? Karena sehat. Orang yang sehat itu akan perpanjang hidup, walaupun mati, hidup manusia itu ditentukan oleh Tuhan, tetapi kalau kita sehat, nah hidup kita jadi lebih panjang. Dan meningkatkan kesehatan melalui beberapa usaha pengorganisasian atau pengelolaan masyarakat untuk mencapai salah satunya yang pertama perbaikan sanitasi lingkungan, ya. Jadi perbaikan sanitasi lingkungan itu contohnya seperti apa sih? Halo. Iya Bu. Bu. Kenapa nggak lihat muka saya kalian? Hah? Lihat wajah saya. Lihat. Soalnya saya dengar suaranya Ibu putus-putus. Mungkin jaringan. Masa jaringanmu miliknya pukul 5 full. Jelas Bu. Miliknya bukan full ya. Nggak 2-3 penuh. Nah, tak screenshot tak kasihkan di grup loh. Ya. Jadi salah satu ya komponen dari sanitasi lingkungan itu adalah apa?
hidup bersih. Tentunya, ayo sanitasi dia ya apa misalkan perumahannya nggak boleh deket-deket, ventilasinya, nah ya toh, terus cara pembuangan kotoran, ya, terus penyediaan air bersih, nah seperti itu, ya, itu perbaikan sanitasi lingkungan seperti itu. Salah satunya ya. Jadi bagaimana sih pembuangan kotoran ini dibuang kemana? Nah seperti itu. Terus apa namanya saluran air yang bagus, bukan bagus, yang sesuai, yang memadai itu bagaimana? Nah seperti itu ya. Penyediaan air yang bersih, nah seperti itu adalah termasuk sanitasi lingkungan ya. Penanganan sampah. Nah, kalau itu sampah itu diapakan penanganannya? Ya, terus tinggal saluran pembuangan air yang kotor misalkan ya. Nah, seperti itu. Terus pemberantasan penyakit menular kan DPT. Ya, terus apa namanya? Eh, pes ya. Terus apa lagi? Biru ya, yang kan ada penyakit itu ada yang menular, ada yang menyahut, ya ada yang menurun. Bagaimana memberantas penyakit menular yang disebabkan oleh virus? Misalkan sekarang yang lagi marak COVID, bagaimana kita bisa memberantas penyakit seperti itu? Ya. Terus personal hygiene pendidikan. Mandinya juga gini aja, nah selesai. Ya, jadi air gayung nggak cukup untuk mandi, belajar mandi beneran loh yo. Nggak lihat sih, jangan-jangan yang masih nggak pakai seragam ini mandinya nggak bener, nggak mandi nih. Ini rambu Priska kok jidatnya aja doang yang kelihatan. Iya Bu. Marlas nih kemana? Oh, teman-temannya itu pakai kelihatan bajunya. Ini sih yang lainnya jidatnya aja yang kelihatan. Ya, Yesi aja sampai bonekanya diajak belajar itu. Tak lihat setengah-setengah aja. Lihat loh, Ivani Doku buku 5 ditinggal tidur kayaknya nih, nggak ada orangnya. Perawatan untuk mendiagnosa secara dini. Kalau kita bisa mendiagnosa secara dini, nanti kita akan tahu bagaimana sih pengobatannya. Sehingga pengobatannya akan dilakukan secara dini, tidak sampai terlambat. Terus pencegahan dan pengobatan, ya, preventif dan kuratif. Jadi pencegahan itu preventif, pengobatan itu kuratif. Terus pengembangan mekanisme sosial ini yang akan mendorong setiap individu masyarakat untuk memelihara kesehatannya dalam setiap perilaku hidup kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana sih kita bisa mengembangkan sosial masyarakat supaya dia itu bisa memelihara kesehatannya, ya. Caranya tadi dengan pola hidup yang sehat, salah satunya yaitu perbaiki sanitasi, terutama sanitasi lingkungan ya. Lingkungan kita sudah bersih, tapi lingkungan di sekitarnya kurang bersih juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Terus menurut Ikatan Dokter Amerika, ini masih di luar negeri caranya ya, tahun 1948, Kesmas adalah ilmu dan seni. Ini hampir sama pengertian dari miliknya Winslow. Ya, jadi kesehatan ilmu dan seni memelihara
melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha pengorganisasian atau pengelolaan kesehatan masyarakat. Ya, sebentar ya. Penelitiannya lebih slow tahun 1920 ya. Jadi ilmu diartikan suatu ilmu dan seni untuk melihara, melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha pengorganisasian tadi pengelolaan. Iya toh, sama toh. Ini tadi memelihara kalau miliknya Wislo dijelaskan usaha apa sih untuk melihara kesehatan masyarakat. Salah satunya tadi ada personal hygiene, sanitasi lingkungan, nah seperti itu. Terus di sini ya. Nah, sama. Nah, menurut ini Wisnu ini tadi sudah yang ada dijelaskan tadi, jadi nggak perlu tadi sudah dijelaskan di sini ya kegiatan kesehatan masyarakat menurut Wisnu tadi kan sudah ya. Kita masuk ke sejarah kesehatan masyarakat ya. Tokoh kesehatan masyarakat itu adalah Asclepius dan Hegi. Ya, Hegi ini merupakan asistennya, tetapi dia juga seorang istri dari Asclepius. Asclepius ini adalah dokter, ya, dokter yang pertama kali dia bisa mengobati dan melakukan pembedahan. Ya, jadi tokoh dari kesehatan masyarakat yaitu di luar negeri ada Asclepius. Ini merupakan dokter pertama yang mampu mengobati dan melakukan pembedahan. Sedangkan Heidi ini merupakan asisten dari Asclepius dan sekaligus merupakan istri dari Asclepius. Ya, dia juga melakukan upaya kesehatan. Ya. Di sini Asclepius ini pendekatannya lebih ke pendekatan kuratif, yaitu pengobatan. Dan Heidi yaitu ke preventif, ya sebelum dia jatuh sakit dicegah dulu, ya. Contohnya siapa? Misalkan ibu hamil. Ibu hamil itu mudah jatuh sakit, supaya dia nggak jatuh sakit dia akan dicegah dengan pola hidup yang sehat. Karena baru bergabung, soalnya baru dapat kelas. Christina Kaledi. Kamu apa? Anak Anda. Ada Christina Kaledi. Iya, Bu, hadir, Bu. Christina Kaledi. Marisiana Milan. Marsiana Milan Resi. Dari kami tadi. Oh, izin kami. Recording stopped. Ini ada perbedaan antara aktif dan preventif. Ya, Recording in progress. Masyarakat, semua masyarakat. Kenapa? Kuratif.
penting biologis, ya, ke biologisnya saja. Tapi kalau preventif dari secara utuh holistik, jadi tidak hanya biologisnya saja, tetapi dari spiritualnya, sosialnya, ya, terus psikologisnya. Nah, seperti itu melihatnya. Jadi secara menyeluruh. Itu perbedaan dari kuratif dan preventif. Terus di sini ada periode perkembangan kesehatan masyarakat. Ya, di sini ada dua periode sebelum ilmu pengetahuan atau pre-scientific periode, dan periode ilmu pengetahuan atau scientific periode. Ya, nah kita bahas periode sebelum ilmu pengetahuan. Ya, ini berarti di luar negeri, ya. Di sini Babilonia, Mesir, Yunani, dan Roma. Bahwa di negara Babilonia, Mesir, Yunani, dan Roma, bahwa manusia itu sudah melakukan penanggulangan masalah kesehatan. Ya. Salah satunya yaitu bagaimana peraturan pembuangan air limbah, pengaturan air minum, dibangunnya tempat kotoran itu lain umum, pembuangan sampah, dan ventilasi rumah. Ya, jadi di negara Babilonia, Mesir, dia sudah tahu, manusianya sudah paham untuk mengatasi sanitasi lingkungannya. Supaya apa? Supaya dia bisa mengatasi masalah kesehatan mereka. Ya, limbah ini ada pembuangan air limbah rumah tangga dibuang kemana? Kan? Terus misalkan ada usaha-usaha limbah perusahaan atau limbah apa namanya yang mempunyai usaha kecil, nah dibuang kemana? Terus dibangun kotoran, ya, atau zaman-zaman umum, ya, pembuangan sampah, ventilasi rumah yang betul itu bagaimana, yang sesuai sehingga bisa pertukaran udara masuk. Nah, itu dia sudah menanggulangi masalah kesehatan seperti itu. Terus pada awal abad pertama sampai abad ke-7, nah di sini kesehatan masyarakat sangat penting. Biasa kok sangat penting sekali. Kenapa? Banyak penyakit menular, banyak wabah, ya, banyak penyakit menular, banyak wabah. Nah, seperti itu. Salah satunya penyakit-penyakit yang menular itu apa? Kolera. Kolera ini yang serang apa kolera? Daerah pencernaan, ya diare, disebabkan oleh virus diare dia. Ya. Kalau tidak diatasi, lama-lama juga akan mengakibatkan kematian. Terus terjadi wabah pes yang disebabkan oleh tikus. Ya, ini terjadi pada abad ke-17, sehingga dinamakan the Black Death karena banyak kematian karena wabah pes ini. Wabah pes ini sama, yang diserang apa? Pencernaan, daerah pencernaan, diare. Ya, diare. Ya, yang disebab ya maaf, yang yang serang itu pencernaannya tikus, ya. Pasti ada pertanyaan, Bu, tikus itu dimakan, Bu? Ada yang dimakan? Bener? Pernah dengar? Pernah, Ibu? Tikus. Nah, biasanya yang dimakan ini tikus sawah. Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Beda. Iya, Ibu. Tikus sawah hidupnya makannya lebih bersih daripada tikus rumahan. Kenapa? Kalau tikus rumahan itu tinggalnya di gorong-gorong, di got, di sampah. Tapi kalau tikus sawah, makannya, kalau tikus rumahan makannya ya semuanya apa yang dimakan di sampah, sisa-sisa dimakan. Tapi kalau tikus sawah itu ya dimakan jagung, padi, pisang, pepaya. Nah, hidupnya tidak di gorong-gorong, tapi dia di atas. Di atas apa? Di atas daun. Daun yang kering, ya toh? Buat rumah di situ, di pohon. Nah, ya. Memang baunya akan lebih berbau yang tikus rumahan daripada tikus sawah. Ya, tapi alangkah baiknya kalau tidak mengkonsumsi.
ya. Tentunya dia banyak sedikitnya juga membawa penyakit. Ya. Dulu anaknya cinjilnya tikus itu berbuat penyakit asma dulu. Ya, pernah dengar? Yang baru lahir itu anaknya. Ya, dan sekarang itu kan sudah maju, sudah banyak obat, nggak usah. Ya, dulu speknya tinggi, bisa buat obat ya. Tapi sekarang kan sudah modern ya, ada obat-obat asma sudah banyak ya. Ya, jadi kalau beda ya, karena kuman, apalagi kalau Surabaya ya, tikusnya sebesar anak kucing itu. Difteri ini yang diserang adalah kerongkongan, tenggorokan putih-putih. Makanya bayi setelah umur 4 bulan dia akan disuntik dengan DPP, difteri tetanus. Ya, seperti pernapasan, jantung, nah, seperti itu. Ya, terus tipus. Ya, ini juga menular. Ya, disentri juga diare seperti diare, tapi ada darahnya. Artinya apa? Pada periode ilmu pengetahuan. Kebangkitan ilmu pengetahuan ini akhir pada abad 18 dan awal abad ke-19. Ini berdampak pada kesehatan. Nah, di sini mulailah ditemukan vaksin penyegah penyakit. Penyebab penyakit, ini apa? Salah satunya ini di luar negeri ya, masih di luar negeri ya, ada Laus Pasteur. Nah, Laus Pasteur ini merupakan dia penemu vaksin cacar air. Ya, zaman dulu cacar air disembur sama apa namanya, sama si jagung. Ya, jagungnya tidak boleh minta, harus mencuri. Disemprotkan di, ya toh. Nah, sekarang sudah ada obatnya ya, mandi yang bersih, pakai detol, nah seperti itu. Terus Joseph Lister, dia juga menemukan asam karbol, sterilisasi ruangan operasi. Jadi yang menemukan asam karbol untuk sterilisasi ruangan operasi itu adalah Joseph Lister. Ya. Terus ada William Marton. Ya, William Marton ini tahun 1951 oleh Dr. Empata ya, bahwa pelayanan kesehatan itu dia lebih mengacu pada kuratif dan preventif, yaitu pencegahan dan pengobatan. Nah, antara kuratif dan preventif ini tidak bisa dipisahkan ya. Pada tahun 1967 November ini diadakan seminar yaitu konsep puskesmas yang dilakukan oleh Ahmad Diputili Logo ya. Dia lebih mengacu pada konsep Bandung dan konsep Bekasi. Artinya apa dia mengacu pada konsep Bandung dan Bekasi? Bahwa dalam rapat tersebut disimpulkan bahwa yang dimaksudkan konsep Bandung dan Bekasi ini bahwa puskesmas ini ada beberapa tipe, ada 3 tipe yaitu tipe A, tipe B, dan tipe C. Ya, tapi pada tahun 1968 ya, Departemen Kesehatan di sini ya dulu dia mengartikan bahwa puskesmas itu merupakan pelayanan kesehatan terpadu. Tapi dengan berjalannya waktu dan dikembangkan oleh Departemen Kesehatan, puskesmas itu tidak diartikan lagi sebagai pelayanan kesehatan terpadu, tapi diartikan sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat atau puskesmas. Ya. Nah, ini adalah kegiatan pokok puskesmas, salah satunya ada kesehatan ibu dan anak.
perawatan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan gizi, UKS, usaha kesehatan sekolah, usaha kesehatan jiwa, laboratorium dan pencatatan pelaporan. Ya. Nah, pada tahun 1979 tidak diadakan perbedaan puskesmas tipe A maupun tipe B. Hanya ada satu puskesmas yang dikepalai oleh dokter. Ya. Dan pada tahun sama dan pada tahun 1979 ini, di sini dilakukan stratifikasi puskesmas atau yang disebut dengan piranti manajerial. Jadi bukan tipe lagi, tapi menggunakan piranti manajerial strata. Strata 1, strata 2, strata 3. Di mana kalau strata 1 ini puskesmas dengan prestasi sangat baik, strata 2 puskesmas dengan prestasi standar, strata 3 dengan puskesmas dengan prestasi di bawah rata-rata. Ya. Nah, seperti itu. Jadi strata 1 puskesmas dengan prestasi sangat baik. Strata 2 puskesmas dengan prestasi standar. Ya. Strata 3 puskesmas dengan prestasi di bawah rata-rata. Nah, di sini ada piranti micro planning dan lokal karya mining, ya. Jadi lokal karya mini di sini itu contohnya ya posyandu. Ya, berarti lebih kecil. Kalau puskesmas karena besar, di bawahnya puskesmas ada posyandu, ya. Di sini pada tahun 1984 diadakan kegiatan posyandu, salah satunya KIA, Kesehatan Ibu dan Anak, KB, gizi, penanggulangan penyakit diare dan imunisasi. Ya. Nah, ini adalah merupakan piranti micro planning. Itu yang lebih mikro namanya. Mikro itu lebih kecil, ya. Dari sini ada yang tanyakan. Ada yang tanyakan dari sini. Ada yang belum di absen. Sudah semua, Bu. Yunita Afrida